Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Audia Danayati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Sekarang saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait dasar-dasar kewirausahaan. Ada apa aja sih selama materi kami tentang dasar-dasar kewirausahaan itu? Pada ingin tahu kan? Makanya yuk simak video selanjutnya. Baiklah teman-teman, materi yang pertama yaitu tentang pengantar kewirausahaan. Pengantar kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang disajikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Nah, kemudian yang wirausaha. Wirausaha adalah seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang punya visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Nah, baiklah, materi yang kedua yaitu konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan yang pertama yaitu agility atau kemampuan untuk bergerak cepat. Penting dimiliki dan dipahami seorang pengusaha karena kondisi pasar dan lingkungan yang terus berubah. Jika tidak gesit, maka Anda bisa ketinggalan dibanding dengan kompetitor. Kemudian yang kedua ada endurance atau daya tahan. Daya tahan sebuah bisnis biasanya didukung oleh produksi dan penjualan yang tetap lancar dan ini memerlukan kerja yang ekstra. Kemudian pengusaha yang tidak punya daya tahan yang tinggi maka bisnisnya akan sulit untuk bertahan. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan, di mana situasi di pasar terlihat dinamis. Seseorang wirausahaan yang baik akan mampu mengikuti semua perubahan itu dengan cepat untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen merupakan kunci penting agar sebuah bisnis maju dan berkembang. Nah, kemudian yang keempat yaitu fleksibilitas, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru adalah bentuk fleksibilitas seseorang pengusaha. Dimanapun dirinya berada, peluang dan kesempatan mesti selalu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa banyak mengeluh. Yang kelima yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan baik secara fisik maupun mental sangatlah diperlukan seorang pengusaha. Dengan fisik dan mental yang kuat, fungsi dari setiap komponen dalam bisnis bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Kemudian ada cara memasuki dunia kerja. Yang pertama adalah dengan membeli perusahaan orang lain atau buying. Nah, yang kedua yaitu kerja sama manajemen. Dan yang ketiga merintis usaha baru atau starting. Pengertian bisnis plan. Perencanaan usaha atau bisnis plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengelola permasalahan dan peluang yang ada. Prinsip bisnis plan dalam perencanaan usaha itu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Manfaat bisnis plan. Adapun manfaat perencanaan usaha itu antaranya 1. Membimbing jalannya kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Dan yang ketujuh, sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencari laba. Yang kesepuluh, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Kemudian yang ke-11, sebagai pedoman di dalam pengawasan.
yaitu kegiatan bisnis plan. Perencanaan usaha adalah sebuah siling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal untuk memulai suatu usaha. Di sini seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya yang satu mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, yang menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Kemudian yang kelima, menentukan rencana anggaran usaha. Yang keenam, membuat kebijakan usaha. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Secara definitif, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor di atas secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan dan landasan pengambilan keputusan. Analisis dan identifikasi tersebut dilakukan dengan mengenali hubungan dan interaksi antara faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang dasar-dasar kewirausahaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.